Di video kali ini, kita akan merangkum alur cerita film yang berjudul Jakarta versus Everybody. Namun sebelum lanjut, kami ingatkan kembali bahwa video ini mengandung full spoiler. Kami sangat menyarankan untuk menonton film originalnya. Film ini menceritakan tentang sosok pria berusia 23 tahun yang memutuskan untuk merantau ke Jakarta demi menggapai mimpinya menjadi seorang aktor terkenal. Namun, di dalam perjalanannya itu, ia justru terperosok ke dunia hitam ibu kota, menjadi pengedar narkoba. Daripada penasaran, kita langsung mulai saja ke alur ceritanya. Film dimulai saat seorang aktor tambahan bernama Dom diperlakukan tidak adil oleh para kru, yang mana saat itu ia dihajar betulan oleh pemain yang lain. Tidak terima dengan hal tersebut, Dom kemudian menghajar salah satu kru, hingga akhirnya, ia pun memilih pergi dari lokasi syuting. Buru mas, tek lagi. Tidak putus asa, Dom lalu mendatangi salah satu tempat casting. Namun, saat ia diminta untuk berfoto yang hanya menggunakan celana dalam, ia pun sangat emosi, dan langsung pergi dari tempat casting tersebut. Bisa dibuka aja semuanya. Singkat cerita, setelah belanja di minimarket, Dom melihat seorang wanita bernama Pinkan, yang saat itu mobilnya sedang mogok. Dom lalu menawarkan diri untuk mendorong mobilnya. Namun, Dom meminta si Pinkan untuk membayarnya. Sesaat kemudian, Radit yang merupakan pacarnya si Pinkan, meminta Dom untuk membantunya mendorong mobil. Setelah mobilnya nyala, si Dom cuma dibayar goceng. Tai, goceng doang. Dom lalu bertanya ke mereka mengenai tempat tinggal yang murah, karena sekarang ia tidak tahu harus kemana. Mereka berdua lalu mengajaknya pergi ke tempat tinggal yang murah. Dalam perjalanan, Dom memberitahu kalau dirinya adalah seorang aktor yang merantau ke Jakarta. Iya aktor, tapi masih coba-coba kak. Sesampainya di sana, Pinkan kemudian mengajaknya bertemu dengan ibu kontrakan. Setelah KTP-nya diperiksa, si ibu berpesan untuk tidak boleh memakai narkoba. Yang penting jangan narkoba. Setelah masuk ke dalam, Dom tidak sengaja mendengar pembicaraan Radit, yang akhirnya tahu kalau dia ternyata adalah bandar narkoba. Bang, Roni ketangkep. Perlu diketahui, ternyata si Dom ini adalah seorang pemuda yang haus akan serabi, karena pada saat itu dirinya melakukan live sex dengan seorang wanita. Tiba-tiba, Pinkan masuk dan melihat kejadian tersebut. Mbak bisa ketuk pintu dulu gak sih? Masalah buat lo. Tak lama kemudian, Radit juga ikut masuk, karena si Dom ini sudah tidak punya uang. Ia pun meminta pekerjaan ke mereka, meskipun ia sendiri tahu kalau pekerjaan tersebut tidak baik. Setelah tas dan juga pakaiannya diperiksa, Dom akhirnya diterima kerja, mengingat beberapa anak buahnya yang sudah tertangkap oleh polisi. Singkat cerita, Dom diajarkan bagaimana caranya menimbang, serta memasukkan narkoba ke dalam bungkus permen. Dom diminta untuk memanfaatkan kemampuannya dalam berakting, ketika menjadi kurir narkoba, agar tidak dicurigai. Gue butuh keaktoran lu di sini. Pakai intuisi. Setelah itu, Dom diberikan HP dan diminta untuk langsung mengganti nomornya, jika barang sudah diantar. Nanti amal ibadah lu di akhirat juga berkurang. Sebelum mengantarkan paket, Dom diajak dulu ke sebuah barbershop milik Radit, yang dibelikan oleh Pinkan. Saat akan berangkat, Radit memberitahu jika salah satu anak buahnya tertangkap oleh polisi. Dom diminta untuk mengantarkan paket tersebut besok saja. Mau nganterin besok aja ya. Putri kena. Keesokan harinya, Dom menyelipkan barang haram tersebut di bangku kereta. Tak lama kemudian, terlihat seorang wanita yang langsung mengambil barang haram tersebut. Setelah paket diambil, Dom langsung membuang nomor HP-nya. Setiap harinya, Dom disibukkan dengan pekerjaan barunya tersebut. Sore harinya, karena kerjanya sangat bagus, Radit lalu mengajaknya untuk pesta narkoba di kamarnya. Sekarang kita party di kamar gua. Bersama dengan salah satu temannya Radit yang bernama Pai, mereka berempat kemudian langsung memulai pesta narkoba. Keesokan harinya, Dom diminta untuk mengantarkan paket ke salah satu kamar hotel dengan nomor 305.
Namun, saat mengantarkan paket tersebut, wanita itu mengaku kalau dia tidak memesan burger. Padahal, Dom sudah mengemas barang haram tersebut dalam bentuk makanan. Merasa nomor kamar hotelnya sudah benar, Dom kembali mengetuk pintu, hingga akhirnya, si wanita itu mengaku kalau dia memesan burger. Oh iya deh, saya pesen. Makasih ya, Mas. Beberapa hari kemudian, Dom kembali mengantarkan paket di sebuah kereta dengan pembeli yang sama. Saat itu, Dom memberitahu kalau barangnya tidak sengaja terlempar ke bawah kursi, yang di atasnya ada seorang pria yang sedang tidur. Setelah melihat ciri-ciri orang yang dimaksud, wanita tersebut kemudian langsung mengambil barangnya, yang ternyata pria yang sedang tidur itu adalah si Dom sendiri. Setelah itu, Dom diminta untuk kembali mengantarkan paket ke sebuah bandara. Radit memberitahu untuk menyembunyikan barang tersebut menggunakan sebuah plester di tangannya, agar orang lain mengira itu cuma luka biasa. Ini lo antar ke bandara. Tapi lo plester aja di tangan biar kayak luka. Dalam perjalanan, Dom segera menyembunyikan barang tersebut menggunakan plester. Setibanya di bandara, ia pun lolos dari pemeriksaan yang ada di sana. Setelah itu, Dom langsung menempelkan barang tersebut di sebuah kursi. Malam harinya, Dom dan Radit datang ke tempat hiburan malam, yang dimana saat itu, Pinkan menjadi DJ di tempat tersebut. Ketika itu, Dom membawa seorang wanita masuk ke dalam sebuah toilet. Setelah keluar, Pinkan yang mengetahui mereka sudah berbuat apa, kemudian menasehati Dom untuk jangan memakai perasaan. Jangan pakai rasa lo. Dalam perjalanan pulang, Radit menuduh kalau Pinkan sudah mulai menyukai Dom. Ia berpikiran seperti itu setelah mendengar pembicaraan mereka sewaktu di toilet. Lo becek kan ngeliat dia? Karena si Radit ini orangnya sangat cemburuan, ia pun menyuruh mereka untuk turun. Kemudian Radit menyuruh pacarnya itu untuk mencium si Dom saat itu juga. Sakit lo ya? Dom hanya bisa diam karena ia sendiri juga tidak tahu harus berbuat apa. Keesokan harinya, Dom menyamar menjadi pengantar pizza untuk mengirimkan barang ke salah satu pembeli. Saat mengetuk pintu rumah dan dibukakan oleh seorang anak kecil, anak itu bilang kalau ibunya sedang tidak ada di rumah. Setelah masuk ke dalam, Dom terkejut melihat ada seorang bayi. Ibunya bekerja sampai larut malam, meninggalkan kedua anaknya. Sebelum pergi, Dom menyimpan barang tersebut ke dalam wadah yang ada di meja. Suatu ketika, Dom kembali diminta untuk mengantarkan barang. Sambil menunggu barangnya diambil, Dom berpura-pura menjadi pegawai pabrik es batu. Karena barang itu belum diambil juga, ia pun menelepon Radit, memberitahukan hal tersebut. Di sini, Radit menyuruhnya untuk cepat pergi. Saat Dom mau pergi, tiba-tiba ia langsung ditangkap oleh polisi. Entah apa yang diurus Radit dengan para polisi, namun, dia berhasil mengeluarkannya dari dalam penjara. Di dalam kamar, Dom menulis beberapa mimpi-mimpinya di tembok. Mulai dari banyak uang, pacaran dengan Chelsea Islan, main film, ketemu Chico Jericho, tetap Pak Jokowi, dan yang terakhir mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Mimpi-mimpi itulah yang sebenarnya sangat ia inginkan, namun, sekarang ia justru masuk ke dunia hitam ibu kota. Singkat cerita, Dom kembali mengantarkan paket kepada wanita yang sama di dalam kereta. Saat akan turun, Dom mulai memberanikan diri untuk berkenalan dengan wanita tersebut yang diketahui bernama Kansa. Gua Kansa. Gua Dom. Setelah bertanya mengenai pekerjaannya, Kansa memberitahu kalau dirinya bekerja di sebuah rumah sakit sebagai prias mayat. Singkat cerita, setelah mereka lumayan dekat, Kansa lalu mengajaknya untuk melihat pekerjaannya sehari-hari. Setelah itu, Dom diajak mampir dulu ke kosannya. Di sana, mereka saling bercerita tentang kehidupan mereka satu sama lain. Ngeder lo, ngelakuin apapun yang lu mau sekarang. Setelah pulang, Dom kembali menonton film action bersama si ibu kos dan juga penghuni yang lain. Sementara itu, Radit hampir saja membunuh pacarnya sendiri setelah tahu kalau dia sudah tidur dengan pria lain. Meski begitu, Radit merasa sangat bersalah mengingat hidupnya selama ini sudah banyak dibantu olehnya. Suatu ketika, saat akan mengantarkan paket, Dom akhirnya bisa bertemu dengan Chico Jericho di lokasi syuting.
Dom jelas sangat senang karena akhirnya ia bisa mengobrol dan berfoto dengan idolanya tersebut. Setelah itu, Dom meminta Chico untuk memberikan selamat kepada temannya yang saat ini sedang ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur. Dengan santainya, Dom lalu menaruh barang haram tersebut yang kemudian langsung diambil oleh si pembeli. Keesokan harinya, Dom kembali mengantarkan paket kepada seorang wanita yang bekerja di kantoran. Setelah barang tersebut diambil, wanita itu lalu menawarkan sebuah pekerjaan dan dia meminta untuk jangan pernah mengganti nomor HP agar bisa dihubungi. Malam harinya, Dom memutuskan untuk merubah penampilannya layaknya seperti seorang waria. Kemudian, Dom menghubungi calon pembeli dan memberitahu letak barang yang akan diambil. Sesaat setelah itu, datang seorang waria yang mengambil barang tersebut. Setelah pulang, Dom seketika menangis, merasa sangat capek dengan kehidupannya yang sekarang. Pagi harinya, Dom meminta izin kepada Radit untuk memperbolehkannya ikut casting. Akan tetapi, Radit langsung mendorongnya dan hampir saja terjadi perkelahian. Setelah itu, Dom mencoba untuk meminta maaf. Setelah masalah ini dianggap selesai, Radit menyuruhnya untuk menjemput Pinkan, karena nanti malam dia harus mengambil barang. Singkat cerita, setelah menjemputnya, Dom mengajak Pinkan pergi ke Ancol. Di sana, Pinkan terlihat merasa sangat nyaman dengannya, dan setelah kembali masuk ke dalam mobil, mereka pun langsung main kuda-kudaan. Sepulangnya mereka, Dom yang baru saja selesai mandi, seketika dibuat panik dengan suara tangisan si Pinkan. Alasan ia menangis, ternyata si Radit ini sudah tertangkap oleh polisi. Dom kemudian pergi mencari tahu penyebab Radit tertangkap. Dan ternyata, yang sudah menjadi cepu selama ini adalah si P, teman baiknya sendiri. Di sisi lain, terungkap bahwa si ibu kontrakan ternyata seorang pecandu berat. Sementara itu, Dom akhirnya memilih untuk kembali menggapai mimpinya menjadi seorang aktor terkenal. Sebelum pergi, Dom sempat menemui Pinkan untuk mengucapkan salam perpisahan. Dan dengan perpisahan mereka, berakhir juga untuk filmnya guys. Dan itulah akhir dari film Jakarta PS Everybody. Buat kalian yang suka dengan film ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami. Terima kasih sudah menonton, saya undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya.